Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Video kali ini kita membahas tentang VRV, AC VRV yang pakai RX Q20 AE14 ya. Jadi VRV mempunyai di sini ketepatan dua sistem outdoor ya, ya, dimana kita pakai ducting untuk buang panasnya outdoornya. Ada fan ya, ada fan di outdoor untuk buang panasnya kondensator. Kemudian ada pipa yang menuju ke indoor. Nah, konsep VRV itu variabel refrigeran ya, jadi bisa diatur tergantung beban. Nah, di dalam VRV hari ini yang kita bahas adalah mengenai dua outdoor dan 9 indoor ya, 9 indoor yang dimana ada dua zona 1 dan zona 2. Zona 1 yang kita bahas ya teman-teman. Di dalamnya VRV seperti ini teman-teman ya, konsepnya hampir sama saja, memiliki kompresor ya, bisa lihat nih kalau proteksinya ada high pressure switch, low pressure switch sama saja ya teman-teman. Itu blower yang buang panas kondensatornya itu dibuang melalui sistem ducting. Jadi hampir sama aja konsepnya teman-teman. Untuk outdoornya sistem AC split duct ya, sama aja, tapi nanti perbedaannya VRV itu berada pada ekspansi valve, yang dimana ekspansi valve yang akan membagi distribusi sistem variabel untuk refrigerannya ke setiap indoor ya. Nanti kita bahas indoornya seperti apa. Kita bisa melihat di outdoor konsepnya sama ya, menggunakan sistem ada kompresor, ada di sini proteksi ya, proteksi high pressure switch, low pressure switch ya. Kemudian posisi section dan discharge, dan ada pentil untuk mengukur bagian low pressure switch maupun mengukur low pressure ataupun section ya. Kemudian discharge pressure ya, jadi kita bisa ukur melalui pentil ada di sini dipasang ya, di tapping di sini. Nah, pada sistem VRV ya, konsepnya adalah saat beban itu on semua, itu kedua outdoornya nyala ya. Kemudian ketika beban itu indoornya sebagian yang di on kan, artinya bebannya sedikit, maka mungkin posisi kapasitas berapa yang dia cukup. Nanti kalau cukup satu outdoor melayani ya, satu outdoor yang nyala, seperti itu teman-teman. Nah, di posisi untuk outdoor VRV ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah saat misalkan bermasalah AC VRV, kita bisa memperbaikinya dengan cek tekanan, cek ampere teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui apakah karena masalah bocor atau sistem yang lain bermasalah, apakah di elektrikalnya atau ada sensor ataupun proteksi yang men-trigger, bisa kita cek juga termisnya, termostatnya ya. Kemudian high pressure-nya, switch-nya, HPS-nya, low pressure switch-nya, cek semua.
atau gimana kapasitornya ada bermasalah apa tidak, ya. Nah, ketepatan di dalam AC kita ini, ya, kalau menggunakan 3 pas nggak perlu menggunakan kapasitor. Kalau dia 1 pas bisa menggunakan kapasitor, itu catatannya, ya. Kita langsung ke indoor, kita cek indoor. Indoor itu tadi saya sudah jelaskan ada 9 indoornya, 2 outdoor, 9 itu VRV. Nah, kita lihat instalasi di sini ada instalasi, kita lihat ini box plenum, unitnya ini unit indoor di atas ceiling plafon, ya. Di atas ini kita lihat ada sistem ducting, ya. Ini namanya volume damper untuk sistem fresh air, ya, yang itu, ya. Kemudian ini bisa kita lihat, ya, sistem bagaimana box plenumnya itu termasuk sistem pipa AC-nya, section masuknya ke indoor, keluar dari indoor, dan discharge masuk ke indoor, ya. Ini sistem indoor yang menggunakan sistem split duct, ya, menggunakan ducting. Ini ductingnya, supply utamanya ini. Supply utamanya disupport oleh BC siku, ya, atau BC UNP bisa, ya. Ini di atas plafon. Dia konsepnya adalah returnnya ngambil udara dari plafon ceiling, ya. Nanti kita pasang di sana ada return air gear, ya. Return air gear kita pasang, supply-nya kita menggunakan SAD, supply air diffuser, teman-teman. Jadi di sini indoornya ini ada 9, konsepnya sama. Fresh air ini gunanya, ya, untuk memberikan udara segar. Nanti bagaimana konsep kerjanya nanti di pelatihan saja. Kemudian di sini kita ada sistem supply. Hati-hati teman, supply main duct itu harus benar-benar sesuai dengan berapa kapasitas meter per detik, ya, kecepatan udaranya, supaya nanti distribusi udaranya harus pas. Jangan sampai gagal, ya, teman-teman. Nah, ini gambarnya, teman-teman. Kalau mau teman lihat, ada outdoor 1, sistem outdoornya, maksudnya di dalamnya ada 2, ya. Dari outdoor ini, ya, ini sistem pipanya, pemipaannya yang warna saya warnain. Nah, indoor-indoornya lihat, ada saya tulis angka-angkanya, ada indoor nomor 1, 2, 3 gitu, ya, 4, 5 gitu. Jadi ini indoor semua ini, teman-teman. Jadi indoornya konsepnya sama, dari outdoor 1 ke indoor. Nanti yang sistem pembagian sistem untuk ke indoornya itu adalah menggunakan ekspansi valve, ya, distribusinya, pembagiannya. Nah, di sini indoornya saya tunjukin ada total 9 unit. Ada yang 10 unit zona 1, ada yang zona 2 9 unit. Nah, konsepnya sama, teman-teman. Saya akan jelaskan konsep untuk indoornya itu, yaitu menggunakan sistem split duct semuanya. 9 total menggunakan split duct. Jadi VRV itu bisa menggunakan split wall, bisa caset, bisa standing, bisa split duct. Jadi tidak ada masalah, konsepnya sama. Hanya dia variabel refrigerant, ya. Jadi nggak terlalu pusing dengan indoornya mau tipe apa. Nah, di sini bisa lihat, teman-teman. Saya akan bahas dari satu persatu bahwa indoor itu sistemnya memiliki untuk indoor split duct, ya, yang menggunakan sistem ducting, ya, selalu ada supply ducting utama, main duct namanya. Kemudian ada distribusi ducting, ya, ducting distribusi namanya, yang dilengkapi dengan split damper dan volume damper, dan ada flexible duct ada, dan kemudian nanti sistem box plenum ada, dan kemudian ada sistem return, ya, return air grill yang dilengkapi dengan sistem volume dampernya sendiri, dan kemudian dilengkapi dengan ini returnnya, teman-teman bisa lihat returnnya ini. Kemudian tadi saya sudah jelasin, tadi ada ductingnya utamanya tadi, kemudian ada box plenumnya ini box plenum, ini unitnya. Nah, ini ducting utamanya, sama konsepnya, sama dengan ducting, ya, dengan indoor yang lain juga sama, ya, konsepnya sama. Menggunakan juga ada fresh air, itu ada fresh air, teman-teman, ya. Di dalam sistem indoornya menggunakan sistem ducting, ataupun kita sebut biasanya ini split duct biasanya, ya. Yang di sini hanya menggunakan indoor sistem split duct. Nah, yang itu menggunakan sistem ducting.
returnnya ada, returnnya ngambil sealing plafon. Hati-hati teman-teman, kita membahas bagaimana balancingnya sistem distribusi supaya jangan sampai tidak dingin ya di ruangan yang menggunakan SCADA yang open space, yang awalnya settingan open space, tetapi ketika masuk sistem fit out semuanya tidak open space, mempunyai SCADA ruangan meeting, SCADA ruangan divisi, sehingga sistem returnnya gagal, sehingga nanti bisa membuat AC ini tidak dingin. Bukan AC-nya tidak dingin, tapi sistem pembagian udaranya tidak dingin ya, sistem pembagian udaranya tidak baik sehingga hasilnya tidak dingin gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah SAD, SALD, supply air linear diffuser ya, RAG, return air gear ya. Bisa lihat ini supply air, return air ya. Bisa kita lihat teman. Ada juga yang door grill ya. Ada pressure air lover, ada yang kita sebut singkat dengan PAL ya, pressure air lover, PAL. Ada juga yang exhaust. Ini sistem pendingin ya, menggunakan supply air diffuser sebagai distribusinya. Ini namanya legend untuk gambar-gambar tadi ya, berupa sistemnya semuanya ya. Ada FA itu fresh air, ada juga fresh air duct, ada ya, tadi PAL sudah kita jelaskan, ada SAD sudah saya jelasin ya, supply air linear grill kalau SALG ya. Nah, di sini teman-teman harus menguasai sistem ducting ya, sehingga teman-teman bisa belajar dengan baik. Jadi demikian teman-teman pelatihan saya. Terima kasih.